Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Jadi salam sehat dan salam berkumpul atau berrelasi bersama keluarga di hari libur atau di hari Minggu ini ya. Semoga Anda tetap sehat dan tentu kita dalam kondisi yang begini tentu kita masih tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan dan keselamatan kita bersama tentunya. Oke. Jadi sekali lagi salam buat teman-teman yang setia di Indonesia maupun yang di luar negeri ya, berkumpul kembali dan kita bertemu kembali tentunya di hari yang indah ini. Baik. Hari ini kembali kita akan merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu mulutmu seringkali menjadi harimau bagi orang lain ya, selain bagi diri sendiri tentunya. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana, dan untuk Anda yang pertama kali hadir di channel saya, Anda boleh klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya kalau Anda mau dapatkan video-video saya setiap minggu jam 10 pagi. Atau teman-teman yang ketinggalan bisa minggu-minggu sebelumnya, teman-teman bisa klik I di atas kanan yang Anda lihat dapat di sini ya. Jadi Anda bisa dapatkan banyak wisdom-wisdom di sana, dan tentu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Semakin kita hidup, kita boleh semakin bijaksana tentunya. Oke ya. Baik teman-teman, silakan jangan kemana-mana dan kita akan lanjutkan tentunya. Teman-teman, saya saya teringat dengan sebuah cerita kuno yang sangat menarik ya, dimana tentang sekelompok kodok. Kata apa kodok? Sama nggak ya? Ada kodok dan kata. Ya kata aja lah ya, lebih enak didengar. Kata. Jadi suatu hari rombongan kata ini ya berkumpul, mereka berlompat-lompat bersama ya di satu tempat itu, dan ternyata tahu-tahu ketika dalam lompatan-lompatan itu tanpa disadari, ketika mereka melompat bersama-sama, di depannya ternyata ada sebuah lubang yang besar ya, lubang yang besar dan dalam tentunya, sehingga ada dua kodok yang tergelincir masuk ke dalam lubang itu. Nah teman-teman, ketika dua kodok ini masuk kodok atau kata ya, terjatuh di dalam lubang yang dalam itu, lalu apa yang terjadi teman-teman? Yang lain tentu mengelilingi lubang itu dan melihat ke dalam. Waduh, mereka melihat itu dalam, gelap gitu ya, remang-remang begitu ya. Dan kemudian dua kodok yang dibawa ini mencoba ya melompat untuk keluar daripada lubang itu ya. Dan mereka melompat, dan di atas itu teman-temannya yang melihat begitu, mereka berseru-seru mengatakan, waduh ya, ini lubang terlalu dalam kawan, dia bilang ya. Jadi rasanya sulit deh kalian itu melompat-lompat itu, maksudnya sia-sia begitu. Bayangin ya, yang jatuh belum putus asa, yang di atas malah sudah putus asa duluan. Apa yang mereka serukan? Ya mereka ternyata bukan menyerukan hal-hal yang positif. Mereka justru menyerukan hal-hal yang tidak memberi semangat gitu ya. Mereka mengatakan, sudahlah ya, pasrah sajalah, kalian bunuh diri aja di dalam, karena percuma kalian lompat-lompat, atau juga nanti mati gitu. Nah, kemudian ketika dalam lompatan itu mereka di atas terus berseru-seru seperti itu, mereka mengatakan percuma lah, ya kan, lebih bagus kalian pilih mati sajalah di sana, ya kan, tidak mungkin kalian bisa itu. Nah, mendengar begitu, satu kodok menyerah, dan akhirnya betul dia mencoba menabrakkan ya dirinya ke dinding lubang itu untuk bunuh diri dan mati satu kodok. Kemudian tinggal satu lagi ya teman, masih terus berusaha ya, dia nggak menghiraukan, tapi di atas sana terus berseru, teman, dia bilang, percuma kamu mau mati saja seperti teman kita yang satunya ya, sia-sia, nggak mungkin bisa sampai di atas. Dan dia nggak mau mendengarkan teman-teman, dia terus lompat. Akhirnya di dalam terakhir lompatan tertinggi, dia menjangkau di atas, dan dia selamat. Nah, teman-teman lain datangin dia, ya kan, tanya dia, kenapa kamu masih bisa melompat dan bisa terakhir ini? Apakah kamu tidak mendengar seruan kami? Suruh kamu
lebih bagus pilih mati saja. Kenapa kami masih terus melompat? Nah, ternyata kata yang satu ini, yang selamat ini, dia bisa mendengar komat kamit daripada teman-teman yang ngomong, dan dia bisa membaca dari isyarat mulutnya gitu. Ternyata kata ini adalah tuli gitu ya. Jadi apa yang mereka seru-serukan, dia tidak mendengar, yang dia justru berpikir, dia melihat mereka seru, dia berpikir mereka sedang memotivasi dia untuk lompat terus, jangan menyerah. Nah, apa kita bisa dapatkan dari cerita ini teman-teman ya? Cerita ini sangat menarik, di mana sebetulnya kita bisa dapatkan pelajaran bahwa mulut kita ini, seperti saya katakan ya, bisa dipakai untuk menyelamatkan seseorang. Sebaliknya juga bisa dipakai untuk menghancurkan, mematikan orang lain ya, seperti tadi misalnya. Nah, kita lihat dewasa ini ya, ada banyak kalangan ya, baik itu politikus, baik itu dari kalangan masyarakat, ormas-ormas dan sebagainya ya. Seringkali mulut dipakai itu adalah, kita melihat kecenderungan itu adalah menghancurkan gitu ya. Bukan memotivasi gitu, bukan menyelamatkan gitu ya. Misalnya di mana di dalam keadaan kondisi bangsa kita yang lagi menghadapi musibah ya kan, bukannya mulut ini dipakai untuk memberi semangat, bukannya mulut kita ini dipakai untuk menyelamatkan bangsa ini ya, tetapi justru kita lihat ya, kebanyakan dipakai untuk buat apa? Buat menghancurkan, buat pecah belah dan lain sebagainya. Buat ya, demi kepentingannya mereka rela ya mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kayaknya mereka, putar balik sebuah kebenaran. Nah, tentu saya percaya suatu hari mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan gitu. Nah, kita melihat ada dan baru-baru ini kita terus ya, media sosial, YouTube terutama, kita mulai hampir setiap 1-2 jam ada berita tentang afiliator-afiliator yang telah merugikan ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, ada yang anaknya bisa sekolah, ada yang sampai keluarganya berantakan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena afiliator ini memakai mulut ini ya, untuk menipu gitu korban-korban yang ada. Nah, sehingga ini teman-teman, mulut ini ada istilah mengatakan bisa dipakai untuk menjadi berkah ya, sebaliknya juga bisa dipakai buat kutukan gitu. Jadi hati-hati kita memakai mulut ini. Nah, pertanyaan kenapa mulut ini sangat berbahaya? Karena di dalamnya ada sebuah lidah. Nah, lidah ini dikatakan adalah seperti yang mengontrol di dalam seluruh tubuh kita. Bahkan tubuh kita dikatakan tidak bisa mengontrol lidah kita. Lidah kita ini bagaikan api gitu. Nah, jadi ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi oleh sebab itu penuh ya keunikan dalam lidah ini, dan itu sebabnya kita sangat berhati-hati untuk bagaimana yang dikatakan sulit ya, untuk secara manusiawi kita bisa menguasai lidah kita. Dan tidak ada cara lain, karena yang kita harus serahkan sama pencipta, karena pencipta yang menciptakan lidah kita betul-betul berserah ya, banyak berdoa agar lidah kita bisa terkontrol untuk hal-hal yang wise, hal yang positif itu, yang bisa dipakai untuk menjadi berkah ya bagi orang lain, atau yang bermanfaat untuk orang lain, bukan dipakai untuk mengutuk, mematikan, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya. Nah, inilah ya, semua ini kenapa? Mulut. Sehingga tadi kita katakan bahwa dengan mulut kita bisa menjadi harimau bagi orang lain, tapi dengan mulut kita juga bisa menciptakan surgawi bagi orang lain gitu loh. Artinya yang mulut kita bisa menghibur orang lain begitu ya. Dan saya pikir itulah ya yang Tuhan inginkan, karena Dia menciptakan kita adalah supaya bisa saling bermanfaat, bukan saling menghancurkan teman-teman. Jadi berhati-hati teman di dalam memakai mulut kita ini ya, karena ini sangat berbahaya. Karena mulut ini bukan hanya saja bisa menghancurkan orang lain, tapi sebaliknya mulutmu adalah harimau, juga bisa menghancurkan diri kita. Kita melihat ada banyak ya, dengan statement-statement di akhir jadi bumerang untuk dia sendiri. Oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi kita memakai mulut kita untuk
bermanfaat bagi orang lain. Kita pakai mulut kita untuk memberi motivasi-motivasi untuk menyemangati kehidupan orang lain supaya lebih baik. Dan dengan mulut kita ini kita bisa pakai buat menyelamatkan orang, bisa menghibur orang yang di dalam kedukaan atau di dalam keputusasaan. Kita bisa memberi harapan dan menciptakan masa depan buat kita semua. Itu semua bermula dari mulut. Makanya dikatakan bahwa mindset itu sangat penting. Mindset itu disampaikan dari mulut gitu loh, ya kan ya. Oke teman-teman, ada satu hal yang menarik yang saya ingin bacakan sekali lagi. Ini sebuah statement ya yang dari seorang raja yang sangat memiliki wisdom yang tinggi, yaitu sangat wise ya, sangat bijak, yaitu Raja Sulaiman. Akan saya bacakan ya teman-teman, statement dia apa tentang perkataan-perkataan kita dan tentang pengaruh dalam kehidupan kita, apa yang mesti kita lakukan ya. Saya bacakan, ini menarik teman-teman. Bentar ya. Ini menarik ya. Nih ya, menarik ya. Dia juga katakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Tuh, betul ya? Hidup dan mati dikuasai lidah. Coba tadi ada dua kata ya. Satu hidup, satu mati. Dan itu gara-gara lidah lidah dari teman-teman kodok atau kata yang lain gitu ya. Dan lalu apa dikatakan? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Kalau mulut kita suka mengeluarkan hal-hal yang positif, maka itu akan kembali kepada kita untuk hal positif juga. Demikian juga, kalau kita mengeluarkan hal-hal yang negatif, maka negatif itu juga akan bisa mengembalikan kepada kita. Artinya kita yang akan kena getahnya dan kita yang makan akibatnya, buahnya maksudnya ya. Lalu kita lihat ya, ada lagi. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, kayak tadi ya, kita lihat sekelompok kata atau kodok tadi. Oke, ada teman-teman mendatangkan, itu jelas itu teman-teman mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, ini bijak sekali ya. Seringkali kadang-kadang kalau ada sahabat yang lebih bijak daripada saudara-saudara kita, itu akan lebih baik daripada seorang saudara. Begitu ya. Nah, seringkali disitulah teman-teman kita harus menciptakan suasana atmosfer yang baik untuk lingkungan pergaulan kita, bukan berusaha kita mengucap belah atau memanfaati mereka atau apalagi menipu mereka gitu. Ya, saya lihat di YouTube itu seru sekali, di mana sekarang terbongkar misalnya afiliator dan justru teman-temannya yang disikatnya ya, sampai mereka mengatakan ini betul-betul keji gitu ya, dan betul-betul sadis ya. Makan bukan hanya makan orang yang dikenal, tetapi yang disikat justru teman-teman yang sahabat-sahabatnya ini, yang selalu dengan mulutnya yang sangat manis-manis menciptakan sebuah kebohongan, penipuan-penipuan, akhirnya mau makan temannya sendiri pun dikorbankan. Nah, itulah teman-teman ya. Semoga wisdom minggu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan yang Anda setuju silakan ya. Tapi kalau tidak, tentu tidak apa-apa. Ini menyangkut kepada mindset kita masing-masing. Oke, salam sukses, salam bahagia, salam wisdom untuk kita semua.